Wabarakatuh. Ketemu lagi dengan dia. Hari ini kita akan lanjut ke bab gaya magnetik ya, tapi ini tentang gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Ini gambarnya seperti inilah. Oke, kita lanjut yuk. Oke, gaya magnetik atau kita sebut gaya Lorentz. Kenapa sih gaya Lorentz? Ya karena penemu ya, yang pertama kali memperkenalkan gaya magnetik ya si Lorentz ini. Makanya untuk menghormati beliau namanya gaya Lorentz. Nah, jika kawat berarus listrik diletakkan di daerah bermedan magnet, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz atau gaya magnetik. Ini ada kawat nih, terus dialiri arus listrik sebesar I ke arah kanan. Lalu si kawat ini diletakkan pada daerah bermedan magnet. Ini anggap medan magnetnya arahnya masuk X ya, cross. Maka besar gaya magnetiknya adalah F sama dengan IL cross B. I itu arus listrik, L itu panjang kawatnya, B itu medan magnet, dan F itu gaya magnetiknya. Karena perkalian cross, maka bisa kita tulis F sama dengan I kali L kali B kali sin theta. Oke, ini ya rumusnya. Arahnya menggunakan kaidah tangan kanan. Hampir sama ya. Jadi jempol itu arah arusnya kemana? 4 jari itu arah medan magnetnya, dan arah telapak tangan itu arah gaya magnetiknya. Ini ya. Oke. Jadi jempol ini pengganti waktu kemarin makan arah gerak muatan ya. Sekarang diganti arah arus listrik, sisanya sama. Oke, kita lihat contoh soal 1. Yuk. Perhatikan gambar berikut. Mana ya? Oke. Mana gambarnya belum muncul? Oke, ini gambarnya. Ke arah manakah gaya magnetik yang dialami kawat? Ini ke arah mana nih gaya magnetik yang dialami kawat? Ini ada kawat, arusnya ke atas, ada 2 magnet yang sisi kiri sama magnet sisi kanannya. Kita bahas yuk. Ini jawabannya. Medan magnet itu selalu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. U itu utara, S itu selatan. Maka arah medan magnetnya dari utara ke selatan. Berarti berarah ke kiri ya, dari utara ke selatan. Dari kanan ke kiri. Jadi seperti ini gambar medan magnetnya. Kemudian kita gambarkan arus listrik arahnya ke atas ini. Nah, jempolnya ke atas, 4 jarinya ke kiri. Seperti ini, jempolnya ke atas, 4 jarinya ke kiri. Maka arah telapak tangannya adalah keluar bidang gambar atau keluar arah laptopnya ya, atau arah layar HP-nya gitu. Jadi jawabannya adalah keluar bidang gambar. Jawabannya adalah C. Benar paham ya? Oke, kalau konsep dasarnya paham, nanti kesananya gampang. Kita lanjut lagi. Contoh soal 2. Ayo. Ini gambar berikut ini menunjukkan sebuah kawat dialiri arus I diletakkan pada daerah bermedan magnet B sehingga menghasilkan gaya magnet sebesar F. Maka ke arah manakah gaya medan magnetnya? Yuk. Nah, ini gambarnya ya. Arusnya ke sumbu X positif, gayanya ke sumbu Z positif. Kemana arah gaya medan magnetnya? Arah medan magnetnya, yuk. Kita gambarkan ulang ya. Arah gaya magnetnya keluar bidang gambar. Nih, ke sumbu Z positif itu keluar bidang gambar. Arusnya ke kanan, ke sumbu X positif. Gayanya keluar bidang gambar. Jadi kalau kita gambarkan, jempolnya ke kanan, telapak tangannya keluar bidang gambar. Sehingga gambarnya seperti ini. Jempolnya ke kanan, arah telapak tangannya keluar bidang gambar. 4 jarinya kemana nih? Ke atas ya. Ke atas itu berarti ke sumbu apa? Ke sumbu Y positif. Jadi jawabannya adalah
Jadi ke atas atau ke semu Y positif? Jawabannya adalah C lagi. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kalau paham kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Salah ini. Harus nomor 3 ya. Ini soal ONMIPA tahun 2016 untuk mahasiswa nih. Sebuah kawat dengan kerepatan massa lambda sama dengan 0,5 gram per centimeter dialiri arus sebesar 2 ampere secara horizontal menuju arah selatan. Tentukan besar dan arah medan magnet minimum untuk mengikat gaya gitu ya. Jadi gini, kawat kan punya massa ya, punya massa itu punya berat. Kalau punya berat, berarti gaya beratnya ke bawah supaya seimbang. Maka penyeimbangnya adalah gaya magnetik yang arahnya ke atas. Jadi gini, ini saya gambarkan sumbunya seperti ini. Ini utara, ini selatan. Maka yang ini barat, ini timur. Arusnya dari utara menuju selatan. Ini kata-katanya menuju ke arah selatan. Jadi gambarnya seperti ini. Ini ada kawat warna merah, dialiri arus warna kuning nih arahnya ke selatan atau ke kanan. I kita sebut ya. Terus gaya magnetiknya kan si kawat ini pasti kalau dia supaya seimbang ada gaya berat di ke bawah. Ada gaya berat ke bawah dia punya massa. Nah, supaya seimbang harus ada gaya magnetik ke atas. Maka ini arah gaya magnetiknya adalah ke atas. Nah, agar dapat mengangkat kawat, maka gaya magnetiknya adalah ke atas. Ini udah kita gambarkan ya. Sehingga medan magnetnya berarah kemana? Kalau jempolnya ke atas nih, jempolnya ke kanan, arah telapaknya kemana? Ke atas. Berarti 4 jarinya masuk bidang gambar ya. Bisa ya, coba jempolnya ke kanan, arah telapaknya ke atas, kayak minta-minta gitu ya. Maka telapak jarinya, 4 jarinya itu masuk bidang gambar arrow ke arah timur gitu ya. Nah, maka hitung besar gaya medan magnetnya karena seimbang, maka gaya ke atas atau gaya magnetiknya itu sama dengan gaya beratnya. Gaya magnetiknya I kali L kali B, gaya beratnya M kali G. Nah, ini I kali L-nya pindah ruas ke kiri, jadi L kali I. Nah, M per L, massa persatuan panjang, itu merupakan lambda. G bagi I. Sehingga kita beroleh besar B-nya adalah 0,2 Tesla. Arahnya kemana B-nya itu? Kan ini ditanyakan besar dan arah besarnya udah tahu. Arahnya kemana? Arahnya adalah tadi ya, masuk bidang gambar atau ke arah timur. Jadi ini belum ditulis ya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke latihan. Ini ada latihan nomor 1, silakan dicoba. Nomor 2 dan nomor 3 ada lagi nih nomor 4. Nah, nomor 4 ini agak sama kayak contoh soal yang ONMIPA ini ya. Jadi ini ada batang kawat, ini ada 2 kutub utara selatan, massanya udah diketahui. Kira-kira ke arah mana arusnya supaya si kawatnya itu nggak jatuh gitu ya. Terus kalau panjangnya 6 cm, B-nya 0,05 Tesla. Nah, berapa arusnya yang dibutuhkan supaya bisa menahan massanya 2,4 kg ya. Ini kita bulatkan. 24 kg. Terima kasih. Cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam dari ACP dia. Jangan lupa ya, klik like, comment, and share. And tentu aja subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.